Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amna bi ni'mati al-imanu wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullahi azza wa jalallazi qad atana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makani mubarakah. Sanian sholatan wa salaman daimani mutalazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamala nas minal zulumati ila nur minal zamani jahiliyah wa ila zamani mahiriyah wa kadzalika siratal mustaqim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sunat perempuan. Fenomena khitan perempuan bukanlah hal yang asing di telinga kita, melainkan hal yang lama dan sudah dilakukan, bahkan menjadi sebuah tradisi di masyarakat tertentu. Pelaksanaan khitan perempuan hampir berbeda di setiap tempatnya. Khitan adalah memotong sebagian dari organ kelamin, ada yang hanya pembuangan sebagian klitoris atau memotong bibir vagina. Dalam bahasa Arab disebut kipadah dari kata kabdah, artinya memotong ujung klitoris pada vagina. Dikatakan juga khitanan dapat menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan, karena dengan mengkhitankan anak perempuan berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido atau kekuatan seksual di masa remajanya dapat dikendalikan. Dalam tradisi di Indonesia, khitan sering diartikan sunat, yang dimana merupakan amalan atau praktik yang sudah dikenal di masyarakat dan diakui agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan, seringkali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitanan anak laki-laki. Untuk khitanan anak perempuan jarang terlihat adanya nuansa sakral tersebut. Di sini ada menurut para ulama, ada 3 menurut pendapat ulama yang berbeda. Yang pertama, pendapat pertama yaitu khitan hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Menurut pandangan mereka, khitan itu hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Ia hanyalah fitrah dan syiar Islam. Khusus khitan bagi perempuan mereka yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan Hambali memandang bahwa hukumnya sunnah. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Ibnu Abbas marfu kepada Rasulullah SAW yang berbunyi al-khitanu sunnatu lirijali makrumatu linnisa'i, yang artinya khitan itu sunnah buat laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian pendapat yang kedua yaitu khitan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Pendapat ini didukung oleh mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib baik laki-laki maupun bagi perempuan. Dalil yang mereka gunakan adalah ayat Al-Quran dan Sunnah, seperti yang berbunyi summa awhayna ilaika anitabi'i millatan Ibrahim hanifan, yang artinya kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Quran Surah An-Nahl ayat 123. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu khitan itu wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan, tapi tidak wajib. Rasulullah SAW itu bersabda yang berbunyi la tanhaki fa inna zalika ahdalil mar'ati wa ahabu ilal ba'il, yang artinya sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami. Jadi untuk perempuan dianjurkan hanya memotong sedikit saja dan tidak sampai kepada pangkalnya. Namun
Tidak seperti laki-laki yang memang memiliki alasan yang jelas untuk berkhitan dari sisi kesucian dan kebersihan. Khitan bagi perempuan lebih kepada sifat kemuliaan semata atau sifat pemuliaan semata. Secara umum terdapat 4 tipe sunat perempuan. Yang pertama itu adalah tipe sunat perempuan, ini juga dikenal dengan sebutan klitoridektomi. Pada tipe ini sebagian atau seluruh klitoris itu diangkat. Kemudian pada tipe kedua, pada sunat perempuan tipe kedua, tak hanya sebagian atau seluruh klitoris yang diangkat, tapi juga labia. Labia adalah bibir bagian dalam dan luar yang mengelilingi vagina. Kemudian tipe yang ketiga, pada sunat perempuan tipe 3, labia dijahit menjadi satu untuk membuat lubang vagina lebih kecil. Sunat perempuan tipe ini disebut juga dengan istilah intibulasi. Kemudian pada tipe keempat, yaitu sunat perempuan tipe 4, mencakup sebuah jenis prosedur yang merusak alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, termasuk dengan cara menusuk, memotong, mengikis, atau membakar. Dampak dari sunat perempuan. Di sini ada beberapa dampak dari sunat perempuan. Yang pertama yaitu masalah kesehatan mental. Sunat perempuan dapat membuat wanita yang menjalaninya mengalami trauma psikis dan depresi. Yang kedua yaitu kista. Sunat perempuan berisiko menyebabkan terbentuknya kista dan abses. Kemudian pendarahan. Pendarahan bisa terjadi akibat terpotongnya pembuluh darah pada klitoris atau pembuluh darah lainnya di sekitar alat kelamin sewaktu prosedur sunat perempuan dilakukan. Yang keempat yaitu gangguan dalam berhubungan seksual, yaitu merusak jaringan kelamin yang sangat sensitif, terutama klitoris, dapat menyebabkan penurunan hasrat seksual, nyeri saat berhubungan seks, kesulitan saat penetrasi penis, penurunan lubrikasi selama bersanggama, dan berkurangnya atau tidak adanya orgasme atau organisme. Kelima yaitu nyeri terus-menerus. Pemotongan ujung saraf dan jaringan alat kelamin dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sunat perempuan. Terima kasih, syukran kasiran, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme dari sunat perempuan. Yang pertama,